madu yang sesuai dengan uraian yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ibu dah urut cara lewatnya tunggu, karena apabila langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, terjadilah kesesatan yang nyata, karena mereka itu bukan ahli hadis. Dalam bahasa singkat, bila katanya uroyo tam'in kepada Al-Quran dan hadis, tanya berarti akan terjadi kesesatan yang nyata bagi kaum tayo depot. Kemudian bila kita panutan umat, akan terjadi kesesatan yang nyata bagi umat. Kan ada cara buku yang bawa-bawa yang cara, tetapi mereka itu tidak pernah menghargai ulama, walaupun seluruh hadisnya dikutip daripada kitab-kitab para ulama hadis. Mereka tidak mengindahkan yang bawa karya-karya ulama dulu, sehingga mereka itu menafikan yang bawa mazhab, menafikan Imam Syafi'i, menafikan Imam Malik, menafikan yang bawa Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang kabar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawasiat kepada kita, artinya lebih gambaran kepada kita, dong tinggal kepada urun roh komandu wahai umat dong, yaitu na sesuatu. Dan rumah sesuatunya itu bahasa yang sangat mendalam. Bila kata berpegang teguh dengan sesuatu yang dong tinggalnya, maka kata tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu bahasa yang sangat umum. Urusnya jangan tanya masalah agama, alamat kampung road pada ubah mau dengan kampung ada duduk, padahal tinggal dengan kampungnya. Kadang-kadang yang anda kata memang kadang-kadang lebih boleh nggak roket lo, mudah tahu nanya keluar dah. Ulang untuk terjemah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang tak pernah kita baca kia-kia mimbar madu itu merupakan hadis yang sudah ditafsirkan oleh ulama hadis. Dipegang dalam sebagian kitab. Untuk kita tafsirkan yaitu satu ayat Al-Quran memerlukan 12 ilmu. Yang pertama hafizul Quran, baik hafal seluruh Al-Quran. Yang hafalnya bukan hanya tulisan, termasuk asbabun nuzul. Kemudian ilmu badai, ilmu madi, ilmu bayan dan ilmu seluruhnya, termasuk ilmu mustalah hadis, ilmu hadis dan lain sebagainya. Itanya yang paling-paling ya kita boleh kita makna bid yang tulis dalam Jawahar Makmum, ataupun kita hafal kita alfiah. Tetapi untuk kita tamung dalam pembahasan, tamung dalam tafsir hadis ataupun dalam tafsir ayat, Imam Nawawi saja seorang ulama mazhab, beliau bermain dalam konteks adalah kawaid imam. Imam Nawawi kembali data Imam Nawawi. Begitu juga Imam Rafi. Beliau tidak pernah langsung kepada ayat dan juga tidak pernah langsung kepada hadis. Baik yang tak kalah dirinya dalam kitab Syarah Muhadzab ataupun dalam kitab Rawdah dan juga kitab-kitab yang lain, beliau yang bawa bermain di kawaid ataupun kaidah-kaidah yang pernah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka judulnya merupakan judul secara umum, tetapi pemahaman kita berbicara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kembali kepada Al-Quran yang telah ditafsirkan oleh ahli Al-Quran yaitu Imam Tahimullah. Kembali kepada Sunnah artinya hadis-hadis yang telah ditafsirkan oleh ulama ahli hadis, termasuk Ibnu Abbas, yaitu cucu ataupun keponakannya baginda Rasulullah SAW. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Mungkin sunnah murojaah itu sudah barang ngetren dalam kehidupan kita. Kembali bahasa sunnah. Prabunya ikut sunnah Nabi itu. So baca buku-buku mana? So baca panjang ikut sunnah Nabi. Oh anak kau jangan anak kau. Hai memang dia dari kokoh juga dari kata ikalaigo. Padahal ikut sunnah Nabi dalam konteks tersebut. Padahal waktu itu kata-kata sunnah ma ulifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang dibahasakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fi'lin, daripada perbuatan Nabi, au qaulin, ataupun daripada perkataan Nabi, au takririn, ataupun pengakuan Nabi. Maka dalam konteks sunnah tersebut ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat. Nah sunnah dikatakan mubah. Adapun yang waktu itu kata-kata sunnah Nabi kan hanya fokus kepada sunnah. Maka sunnah Rasulullah SAW termasuk perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, dan yaitu perbuatan-perbuatan Nabi. Ulun teman yang berbahagia, maka dalam segala perkara-perkara Al-Quran dan As-Sunnah
yang dijadikan yaitu acuan, artinya tempat rujukan kita bersama ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam hal apapun. Yang harus kita rujukan adalah kepada Al-Quran dan Sunnah yang secara umum. Artinya dari yang pertama yang tahu tetap yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang kedua iman konteks dalam mazhab. Nah, sebagian kelompok daripada kelompok tayang tetap ada hijau yang bawa mazhabnya, maka terjadilah rancu dan terjadilah kesesatan. Dipegang hanya hijau, nazi hijau, termasuk yang bawa pendapat Ibnu Taimiyah hijau. Walaupun dalam pertanyaan Ahlussunnah wal Jamaah tidak memakai pendapat tersebut. Maka pada itu kata-kata hujjatul Islam dalam konteks dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah yaitu Imam Al-Ghazali. Mereka itu juga punya yaitu hujjatul Islam, tetapi mereka itu berpegang kepada Ibnu Taimiyah. Kurang-kurang yang berbahagia, maka waktu terjadi perselisihan pendapat antara kita yang masing-masing umat, kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis, artinya kepada hukum-hukum yang kalian tulis oleh mazhab, artinya oleh imam mazhab. Yang bertanya adalah iman yang kalian tulis kita, yaitu di buku kita bersama. Yang menjadi pemutus dalam semua perkara yang terjadi perselisihan. Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman dalam surah An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila." Artinya, jika kalian berlainan pendapat ataupun selisih pendapat tentang sesuatu, artinya beda pendapat. Adakala beda pendapatnya dari asal yang beda ataupun dari umum beda, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia merupakan rawuh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59. Maka dalam hal tersebut yang akan kita pelajari, baik itu dalam kitab Tafsir Jalalain ataupun dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, tersebut dalam kitab yaitu Tafsir Ibnu Katsir, yang bahwa dijelaskan bahwa mujahid dan yang termujahid daripada para ulama-ulama salaf menyatakan bahwasanya kembali kepada Allah dan Rasul. Apa makna kembali kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya umum. Ada kalau terjemah lagi aja itu nih. Tetapi waktu itu kembali kepada kitab Allah, artinya kepada Al-Quran dan Hadis, adalah secara umum. Adapun dikatanya waktu terjadi perselisihan, kadang-kadang kau antara orang bilang pakai PJ yang dapat dah sedang dalam Quran, namun kok sedang dikatanya mengalah kamu di mulut dan Quran, namun kok dalam hadis Nabi dia kok. Tapi yang lainnya juga hasil daripada tafsir daripada ulama, bukan hasil daripada tak koreksi gerau. Karena pakai kita para jamaah sekalian, mungkin pakai kita untuk ilmu hilang tantanong nah. Tetapi untuk terjok min dari kita tantanong mungkin karena pakai kita dan kowe dikerukannya ada pakai. Ya. Menanti sedangkan Al-Qur'an lebih dalam daripada kandungan isi bumi. Karena semua dalam Al-Quran, seluruh yang bawah, yang terkandung di langit, yang terkandung di bumi, semuanya hingga sampai kepada alam semesta, semuanya tercatat dalam Al-Quran. Kalau masuk berpegang dalam kitab Tafsir Jalalain, Al-Quran di Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari 66 ayat. Itu dalam sebagian pendapat para ulama. Kemudian dalam 66 ayat disimpulkan kepada surah Al-Fatihah. Kandungan Al-Quran pada 27 dalam surah Al-Fatihah. Pada naguhan yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian daripada mana Al-Fatihah yang seluruhnya mencakup yaitu kandungan surah Al-Quran, kemudian disimpulkan yaitu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikala kita baca Bismillahirrahmanirrahim, karena kita baca sama Quran, kibat Tuhan mana Bismillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dan tulis bahwa Tafsir Jalalain yang bahwasanya disimpulkan dalam makna Bismi. Kemudian makna yaitu yang dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah disimpulkan dalam ittiba Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditafsirkan oleh ulama tafsir Jalalain, makna yang terkandung dalam ittiba makana biyakunu ma yakunu. Punya seterjemahan mungkin tidak surah. Bikana dengan Allah adalah barang yang telah ada dan adalah barang yang selagi akan ada. Itu terjemahan.
Adapun makna yang terkandung daripada titiknya ibu sekalian, maka diuraikan oleh Imam yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang bahwa makna yang terkandung dalam titik banyak adalah nuqtatun, gambaran daripada ketauhidan. Tidak ada yang selain daripada Allah, sama dengan yang nafkah hakikat Allah dalam kehidupan kita ini. Karena setiap sesuatu yang pernah diawali oleh tiada, pada suatu saat dia kembali juga kepada tiada. Dan adanya kata malu-malu beliau. Maka dikala terjadi ricu di lapangan uronyo, sehingga terjadi perselisihan antara yaitu tanya urun daya dan urun yang ke urun daya, bahkan yang bahwa terjadi karena mereka itu langsung bermain antara ayat dan hadis. Dan dari dengar para jemaah sekalian, mungkin bagi tanya di Aceh Timur ataupun di Aceh Utara mantem pakai kitabnya. Jika iban Aceh mereka kalian yang bak Masjid Oman tapi khususi. Nyoinan ada memang hayu tayo aswaja dakwanya kuasai jinan. Detai pakai laptop apa langsung terjemahan langsung. 3 minggu belum kelitinan berarti maknanya walaupun secara publik diakui kaluna aswaja di situ, tetapi di situ masih dikuasai oleh pemahaman mereka. Maknanya udah walaupun kita orang-orangnya mereka itu tetap hidup bisa menguasai masjid. Para jamaah sekalian, urusi untuk yang berbahagia. Untuk yang bawa kita orang-orang untuk kita yang bawa singkirkan pemahaman-pemahaman yang di luar daripada konteks masa kelemu, karena awalnya memang tak pukul. Jangankan tanya pukul bila Rasulullah mentang lahir mungkin Rasulullah ditantang mereka. Sehingga mereka itu mentakdirkan seluruh yang tidak ada pada Nabi. Nah, nama yang hana Nabi, moto-moto hana Nabi. Hana Nabi moto. Honda hana Nabi yang nangka yang Nabi awaknya memang ada kata yang di mana Aceh udah. Jadi nyandunan tajam ketajaman yang bawa penafsiran mereka tidak sesuai dengan yang asbabun nuzul daripada Al-Quran ataupun asbabun wurud daripada hadis. Urusi nuzulan yang berbahagia. Maka hadis yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu riwayat yaitu ayat yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Bila terjadi perdakwaan yaitu kamu sekalian hai umatku fi syai'in pada sesuatu, farudduhu ila Allah taala, kembali oleh Muhammad mereka itu akannya sesuatu yang terjadi perselisihan kepada Allah dan kepada Rasulullah. In kuntum mu'min, andai kata kamu itu beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan bila kamu yang beriman kepada hari akhirat, zalika khairun, demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila. Artinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi, artinya perselisihan antara kita umat, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sama dengan dia katanya langsung kepada Al-Quran dan juga langsung kepada hadis. Berarti kitab yang tulis yaitu Imam Syafi'i itu merupakan Al-Quran. Yang lebih dua tinggal pegang Imam Syafi'i dalam sebuah pendapat beliau, bila kamu melihat daripada hasil karangan-karangan yang aku tulis menentang dengan hadis, menentang dengan nas, maka tinggalkan olehmu pendapatku. Silahkan kamu ambil hadis dan silahkan kamu ambil yaitu nas. Imam Syafi'i itu tidak urut berjauh sempurna hafal asbab nuzul Al-Quran dan seluruh Al-Quran. Anak urut yang sama seluruh dunia yang menyanyi dengan EQ Imam Syafi'i. Apa dosa itu tersendat.